Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, salam sejahtera kepada kita semuanya. Horas madihamu salu nakadamang dainang. Apa kabar Manginang? Kabar baik? Luar biasa. Dan inilah doa kami kepada seluruhnya Amang Inang yang hadir di kebaktian ini. Kiranya Amang semuanya bergembira, bersukacita di dalam Tuhan. Karena hari ini Tuhan menyapa kita semua yang hadir melalui firman-Nya, dan itulah sebagai kabar baik, kabar sukacita bagi kita semuanya. Dari kitab Matius pasal 9 ayat 18 sampai ayat 26. Firman Tuhan berkata demikian. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tertidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu, maka ia akan hidup. Saya yakin, saya percaya, saya memiliki iman. Asal kujamah saja jubahnya,
aku akan sembuh. Inilah kabar baik, kabar sukacita kepada kita semua. Dari dulu, sekarang dan nanti, ada undangan surgawi, ada undangan juru selamat kepada kita. Undangan itu, saudaraku, adalah marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi apa? Memberi kelegaan kepadamu. Ini bukan hanya dulu, tetapi hari ini dan masa yang akan datang, ini juga terjadi. Undangan itu tidak terbatas dan tidak dibatasi kepada semua jiwa-jiwa, kepada semua orang percaya. Kita diundang untuk datang kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah kehidupan, yang adalah keselamatan itu. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman itu adalah solusi. Iman itu, saudara-saudaraku, adalah jawaban. Iman itu, saudara-saudaraku, sebuah kemenangan. Bila saya berkata tidak mungkin, tapi imanku berkata semuanya mungkin. Bila di dalam kehidupan saya melihat tidak ada jalan keluar, tetapi iman saya berkata Tuhan menjadi jalan keluar atas hidup. Iman itu dinamis. Iman itu bergerak. Iman itu selalu memiliki daya, kekuatan mengubahkan kehidupan, paradigma, cara berpikir manusia diubahkan oleh iman itu sendiri. Bukankah Abraham hidupnya diubahkan karena iman? Pergilah. Maka dia pergi. Hidupnya diubahkan. Apa yang dia pikirkan sebelumnya tidak mungkin. Bahkan keterbatasan daya pikir yang dia miliki. Tetapi dengan imannya dia pergi. Maka kehidupannya berubah. Yang dulunya hanya lokal, terbatas. Tetapi dengan iman itu menjadi global, universal, tidak terbatas. Apa yang saya pikirkan, inilah nasib saya. Tetapi dengan iman, bukan. Nasibmu bukan ditentukan oleh pikiranmu. Jalanmu bukan ditentukan oleh kecerdasanmu. Tetapi imanmu di dalam Yesus Kristus menentukan hidupmu apa dan bagaimana. Sehingga dia menjadi berkat bagi semua orang. Bukankah saudaraku, Ayub yang kita kenal, orang yang saleh itu, karena imannya, dia berkata apa? Bila Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah dia. Hidupnya menjadi berubah. Dan perubahan itu adalah sebuah transformasi kehidupan yang mencerahkan dan menjadi masa depan yang kekal di dalam kehidupannya. Apa yang hilang, apa yang sudah habis, tetapi dengan imannya, saudara-saudaraku, apa? Semuanya bertambah dan berlimpah-limpah. Itulah iman itu sendiri. Bukankah Sadrak, Mesak, Abednego di dalam
kesesakan yang begitu hebat, di dalam tekanan, di dalam intimidasi yang hebat, tetapi dia mengatakan, hanya Tuhan satu-satunya yang saya sembah, karena dialah juru selamatku. Ada yang berubah? Ada. Sekalipun saya dimasukkan di dalam perapian yang begitu panas ini, iman saya mengubahkan paradigma semua orang. Saya menjadi menang. Saya tidak terbakar. Luar biasa. Iman itulah yang menyelamatkan engkau. Bukankah ini juga yang terjadi Petrus? Dia bisa berjalan di atas air. Tapi karena dia ragu, imannya menjadi redup. Akhirnya apa? Dia mau tenggelam. Karena dia tidak konsisten dalam imannya. Awalnya saya beriman. Ada banyak cobaan, ada banyak tantangan. Sehingga ini yang membuat iman saya luruh. Dan pada saat itulah saya akan tenggelam di dalam kehidupan ini. Saudaraku yang saya kasihi, iman itulah jawaban dari kehidupan kita. Apapun peristiwa yang kita alami, iman itulah jawaban satu-satunya. Kepala rumah ibadah, seorang pemimpin agama Yahudi yang ada di Galilea bergumul, mengalami sebuah pergumulan yang hebat. Putri saya, anak saya meninggal dan sakit. Di kitab yang lain diceritakan perempuan ini masih sakit, tetapi di sini meninggal. Putri Yairus. Bayangkan Amang Inang, kasihnya seorang ayah terhadap putrinya. Dia tidak mau berpisah dari putrinya. Sehingga dia berusaha. Dan saya yakin sudah banyak cara yang dilakukan bagaimana supaya putrinya ini sembuh, perempuan ini sembuh, anaknya ini sembuh. Bukan hanya 1-2 tempat lagi yang dia cari supaya dia memperoleh kesembuhan. Sudah banyak tempat. Tetapi pada akhirnya apa? Masih ada satu lagi tempat yang belum. Saya pergi ke sana sehingga dia datang. Atas pergumulan yang hebat itu, atas sebuah kesedihan yang hebat itu, saudaraku, Yairus pemimpin agama datang kepada Yesus karena dia yakin inilah jawaban saya atas pergumulan yang saya hadapi sekarang. Anakku perempuan, datanglah, jamahlah dia. Kalau Tuhan menjamahnya, saya percaya, saya yakin dia akan memperoleh kesembuhan dan kebangkitan. Itu iman seorang bapa, iman pemimpin, iman dari seorang pemimpin agama. Menyerahkan pergumulannya kepada Tuhan atas apa yang terjadi kepada putrinya atau anaknya. Di perjalanan apa? Ketika perjalanan dimulai, ternyata ada pergumulan-pergumulan lain. Ternyata ada penderitaan-penderitaan lain yang membutuhkan jawaban. Ada seorang perempuan sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Bayangkan 12 tahun. Kita melihat bagaimana sedihnya dia. Karena bagi budaya orang Yahudi, kalau seorang perempuan pendarahan, dia tidak boleh berkumpul bersama dengan teman-temannya karena dia najis. Sekiranya ada yang menjamah dia menjadi najis. Sehingga selama 12 tahun, kita bayangkan dulu Amang Inang, dia hidup sendiri, tidak ada temannya, menjaga kekudusan agamanya, sehingga dia terasing di dalam kehidupannya.
Tidak ada yang bisa dia lakukan. 12 tahun. Tetapi di tengah-tengah keadaan seperti ini, di tengah-tengah keterpurukan seperti ini, di tengah-tengah pergumulan yang begitu hebat seperti ini, apa yang dia katakan? Setelah dia melihat Yesus lewat, apa yang dia katakan? Tidak ada yang lain, desakan imannya. Asal ku jamah, asal ku pegang, asal ku tiup mana, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Luar biasa. Iman seperti ini, luar biasa. Ini bukan hasil logika, tetapi sesungguhnya dan secara sungguh-sungguh perempuan ini yang sudah mengalami penderitaan yang begitu hebat ini, dari dalam hatinya yang terbalam, kepasrahan diri yang sesungguhnya, asal ku jamah jubah Yesus, maka aku akan sembuh. Saudaraku, itu yang saya katakan kabar baik bagi kita hari ini. Kabar baik bagi setiap orang. 2 peristiwa yang telah terjawab karena imannya, saudaraku. Bila kita yang pertama berangkat dari sikap seorang ayah, sikap seorang bapak, karena sayangnya kepada anaknya. Bukankah ini juga menjadi realitas kehidupan kita pada masa kini? Ada bapak-bapak, ada seorang bapak yang begitu berjuang untuk anak-anaknya. Karena penderitaan yang begitu sangat dihadapi oleh anak-anaknya. Iman seorang bapak mengubahkan kehidupan. Persoalan dan permenungan bagi kita, apakah ada seorang bapak, seorang pemimpin yang mau datang dengan secara sungguh-sungguh kepada Yesus? Luar biasa seorang bapak. Saya yakin dan percaya kita semua Amang Inang selalu mendoakan anak-anak kita semua. Di dalam keadaannya apapun, di dalam persoalannya apapun. Ketika sang bapak mendengarkan keluhan sang putrinya, mendengarkan keluhan anaknya, Pak, begitu berat perjuangan saya. Begitu berat tantangan yang saya peroleh, yang saya hadapi. Saya mau supaya saya berhasil. Tetapi ternyata tantangan itu sungguh sangat banyak. Cobaan itu saya sangat banyak. Mungkin sang bapak akan mengambil sikap mendoakan anak-anaknya. Kita semua mendoakan itu. Supaya anak kita menang. Supaya anak-anak kita memiliki masa depan. Dan pada ketika itu saya yakin dan percaya bahwa dengan apa yang saya serukan kepada Tuhan, saya yakin dia akan memperoleh kemenangan. Karena iman saya berkata bahwa dialah yang menjadi solusi bagi saya. Bahwa Tuhan sendirilah yang menjadi jawaban terhadap pergumulan yang saya hadapi. Jangankan meninggal, begitu anak-anak kita mengalami satu bentuk kehidupan yang keras, di sana kita bergumul dan berdoa kepada Tuhan. Seruan dan panggilan yang pertama kepada seluruh kita Amang Inang. Di luar sana ada banyak anak-anak yang membutuhkan perhatian. Di luar sana ada banyak anak-anak kita yang membutuhkan cinta kasih. Di luar sana ada banyak anak-anak yang terlantar karena tidak ada perhatian dari orang tuanya. Di luar sana ada banyak anak-anak kita yang masa depannya habis karena persoalan kehidupan, penyakit-penyakit sosial yang mereka hadapi, pengaruh-pengaruh dari lingkungan yang tidak sehat. Di luar sana ada banyak anak-anak yang sebenarnya membutuhkan pelukan kita. Betapa sedihnya hati seorang anak yang membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya. Namun kasih sayang itu tidak bisa kita lakukan karena kesibukan yang begitu hebat. Berkumpul bersama, bercerita bersama, bersendagura bersama dengan anak-anak kita. Sehingga terkadang mereka harus hidup sendirian. Harus hidup
dengan dunia nyata dan dunia maya yang begitu hebat memengaruhi kehidupan. Itu realitas dari kehidupan kita sekarang. Jangankan bukan ini penyakit yang diderita secara fisik, tetapi saudara-saudaraku, kesanalah firman Tuhan. Seorang bapa, seorang orang tua membawa mereka di dalam doa dan menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Sembuhkanlah dia. Sembuhkanlah dia. Bila saudara-saudaraku, bila Amang menghadapi penderitaan yang sama, yang ada hubungannya dengan itu, Amang Inang, mari serahkanlah anak-anakmu kepada Tuhan di dalam doa, supaya anakmu memperoleh kesembuhan dan masa depan yang indah, karena imanmu telah menyelamatkan anak-anakmu. Ada seorang perempuan yang 12 tahun mengalami sebuah hidup tekanan yang begitu hebat. 12 tahun, bayangkan. Tetapi apa? Dia tidak pernah terpuruk sekalipun 12 tahun. Iman saya tidak akan pernah luruh, tetapi saya akan datang menjamah jubah Tuhan. Itu yang dilakukan perempuan yang kedua. Apa yang bisa kita lihat di sana? Amang Inang, terlebih para kaum ibu, jangan pernah karena penderitaan engkau tidak datang kepada Tuhan. Jangan karena banyaknya persoalan-persoalan kehidupan sehingga kita tidak datang kepada Tuhan. Jangan di dalam kehidupan ini karena banyak tekanan, intimidasi, masalah-masalah sosial, masalah-masalah ekonomi yang memengaruhi kehidupan kita. Sangat berat, tapi jangan sekali-kali itu yang menjadikan kita semakin jauh dari Tuhan. Tetapi justru semakin dekat dan datang kepada Tuhan. Akhirnya terbaik sudahlah. Banyak orang sekarang yang putus asa. Banyak sekarang yang depresi. Karena apa? Karena tekanan kehidupan. Tetapi Amang Inang, hari ini firman Tuhan mengatakan, sedangkan dia sudah 12 tahun, dia datang menjamah jubah Yesus. Bagaimana dengan kita? Bagaimana kaum perempuan sekarang bangkit dengan imannya? Karena saya percaya Tuhan adalah jawaban saya atas penderitaan yang saya alami, atas pergumulan yang saya alami. Dia akan memenangkan saya, sehingga dia memiliki optimisme yang baru, memiliki pengharapan yang baru. Dan kita semua perempuan-perempuan yang selalu beriman kepada Tuhan. Bila itu kita lakukan Amang Inang, pasti yakin percaya Inang semua para perempuan akan bangkit dan menjadi pemenang di dalam kehidupan ini. Amin Amang Inang. Itu yang kita lakukan. Jadi jangan menyerah Inang. Kuat. Jangan mengundurkan diri. Jangan. Tapi terus bangkit. Karena sesungguhnya kehebatan perempuan ketika dia jatuh, tetapi dia bangkit kembali. Itu kehebatan dari kita semua. Kehebatan bukan karena kita menang, bukan karena kita memperoleh pencapaian-pencapaian yang luar biasa. Tetapi kehebatan kita ketika saya jatuh, tetapi pada saat itu saya bangkit untuk berjalan menjalani kehidupan ini dalam optimisme yang baru. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Kristus Yesus, tentu kita sekarang hidup di dalam zaman yang begitu cepat berubah. Dan ahli psikolog, ada seorang ahli psikolog mencoba untuk melihat penyakit apa yang dihadapi oleh banyak orang sekarang. Penyakit apa? Jadi mereka menyimpulkan ada 4 jenis penyakit yang banyak dialami oleh manusia sekarang dalam zaman yang maju ini. Yang kita sebut dengan istilah real. R-E-A-L. Real. Mudah-mudahan tidak ada jemaat kita yang mengalami ini. Apa itu? Real. R yang pertama itu restless. Restless. Tidak bisa istirahat, tidak bisa tidur.
Mudah-mudahan semua kita bisa tidur nyenyak aman kalau malam ya. Tapi katanya banyak sekarang manusia tidak bisa lagi tidur, restless. Dicoba tidur, putar ke kanan, putar ke kiri, terlentang, toh juga gak bisa tidur, bangun lagi. Ini yang banyak dihadapi manusia sekarang, gelisah. Kegelisahan yang luar biasa. Neng modum dunian. Temannya yang di samping sudah marukor. Tetapi dia tidak bisa marukor, gelisah. Sehingga dia marah-marah, enak kali kau tidur katanya. Marah karena kegelisahan. Banyak yang dia pikirkan. Banyak hal yang memengaruhi kehidupannya. Ada energi negatif yang terus menguasai pikirannya. Sehingga dia tidak bisa tidur, restless. Adong kita mangkay ng songo ni Noy. Daw nga te. Adong ko. Mudah-mudahan nanti malam kita bisa enak tidur ya maginang ya. Ya, molo sonari pe mudu pamudi gereja udah pada bawa mudu petawam. Udah apa-apa. Ya, karena di rumah Tuhan itu enak tidur. Kalau Tuhan bersama kita pasti enak tidur. Udungi kami perlu udah pada bawa. Yang penting bisa tidurlah. Istirahat, restless. Itu yang kita alami sekarang. Manusia banyak tidak bisa istirahat. Dan apa yang terjadi kalau manusia tidak bisa istirahat? Iya, energinya untuk bekerja tidak ada lagi. Malas. Iya, melihat orang senang, dia susah. Iya, karena dia gelisah. Semuanya terjadi. Itu yang pertama, real. R. Yang kedua apa? E. Emptiness. Emptiness. Kosong. Jadi seseorang sekarang katanya banyak yang marang-angan. Kosong pikirannya. Menerawang terus. Marang-angan. Itu dia pibana marang-angan. Ayah harus pikir wamanginan. Bah, enak ku boto bah. Ini dah. Diru. Seseorang nomor pikir apa? Nah kosong gue pikiran lah. Ini sekarang banyak. Karena emptiness. Dan bui be. Sudah diolah, ujungnya ada ruang kosong yang tidak bisa menggerakkan kehidupannya. Emptiness. Hidupnya menjadi kosong. Banyak yang menghayal, marangan-angan, alaidang binoto manangah. So namar pikir, habe gabi mana si pikiran. Karena dia emptiness dalam kehidupan. Ya, itu kenapa terjadi? Karena banyak hal tekanan, intimidasi dalam kehidupan. Persoalan-persoalan kehidupan. Itu yang kedua. Tetapi yang kedua apa? Yang ketiga itu A. Aimless. Aimless itu tidak mempunyai tujuan. Dan di bawah teman itu dia. Banda gurang noeng harak mardalan-dalan. Aledang binoto mana itu dia tujuan lah. Ujungnya marputar-putar terus. Itu dia memang. Soalnya mana penting mardalan ini lah. Mardalan lah masuk binoto mana itu dia tujuan lah. Aimless. Dia kehilangan tujuan. Dan kalau kita semuanya kamang kain ngate. Borhat saja musuh binoto. Itu dia kita. So boto. Memang itu dia. Mulak pada gabe dan diboto. Makanya banyak sekarang orang yang dicari orang hilang. So binoto memang itu dia lah. Karena dia tidak memiliki tujuan lagi. Saya berangkat, oke. Tapi setelah itu saya kosong pikiran saya. Saya tidak tahu mau kemana tujuan saya. Mau jelas dokan, banda stres sepatah akal gudang amado ina. Mau nggak keluar saja bu. Kalau sudah keluar, itu dia gitu. Saya tidak tahu. Nah penting jalan-jalan, sudahlah marah jadinya gitu. Mau kemarin nggak tahu kita tujuan apa begitu. Baru di tempat ramai ya begitu juga. Subinoto, Holanda, gudang-gudangan, alai dan binoto mengenai itu dia tujuan. Ini karena ada tekanan yang memengaruhi kehidupan kita. Ini penyakit. Tetapi ada yang keempat, yang terakhir. Itu yang disebut dengan loneliness. Loneliness. Lonely. I am lonely tonight. Dabu ma dia ngomong apa dia? Kesepian. Mau lihat lonely, kesepian. Dia mengalami kesepian yang luar biasa. Nungga manor terdongannya di pesta, alai merasa kesepian ibadah. Dengar dongan lah.
Sepertinya dia kesepian. Ke tempat ramai dia pergi tetapi dia kesepian. Repak duanian manortor alai takuboto. Sangat sepi perasaan saya. Ini yang saya alami dalam kehidupan. Dialami manusia zaman modern sekarang. Sekalipun dia berada bersama-sama dengan orang lain, dengan teman-temannya, di arisan, dia kan asik, tetapi dia merasa apa? Merasa kesepian. Ada usah kamak-kamak sama nino kesepian. Aduh gini lah. Ya mau dong inang jangan biarkan bapak-bapak kita kesepian lamang ya. Inang ya. Karena bahaya kalau bapak-bapak sudah kesepian, bahaya itu. Apalagi ke inang perempuan. Jangan biarkan ibu-ibu kita ini kesepian. Janganlah. Karena itu penyakit sekarang yang begitu hebat melanda kehidupan manusia zaman modern. Karena apa? Karena banyak sekarang tekanan kita hadapi Amangina. Karena banyak persoalan yang kita hadapi. Tetapi apapun persoalannya, apapun yang saya hadapi, sedangkan Yesus bisa membangkitkan orang yang mati, menyembuhkan yang 12 tahun sakit pendarahan. Pasti kita juga akan disembuhkan Amang Inang dari semua penyakit yang kita alami itu. Amin. Amin Inang. Yakin juga mau kamu mado amin asa termula kamu mekel senon mendawa kasahit. Ay nama sisaku sahit nabi duhita. Ido alai molonunga tadok songoni amin, Tuhan menjadi jawaban atas sakit saya, persoalan saya. Di sana akan mengalami kesembuhan. Amin. Ido ngasabete marsuguk mabuseta bae. Martanyang mahita. Muhammadeteho kami melalui Tuhan, kami mengucap syukur atas firman kehidupan yang telah menyapa kami. Sungguh Tuhan memberikan kami semangat baru dan kesembuhan di dalam Tuhan. Terima kasih. Sungguh banyak persoalan, penderitaan, pergumulan kami hadapi di tengah-tengah dunia ini. Di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah dunia kerjaan kami. Hanya Engkaulah ya Tuhan jawaban kami. Dengan iman kami percaya Tuhan selalu menolong dan memberikan kami kesembuhan di dalam Yesus Kristus. Amin.